Bambang Tri yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH terhadap Presiden Jokowi yang dituduhnya telah memalsukan ijazah sekolah SD, SMP hingga SMA. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa terancam pidana fitnah dan pencemaran nama baik tanpa bukti. Dalam pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dinyatakan kalau seseorang yang melakukan tuduhan tanpa bukti dan melakukan penistaan baik secara lisan maupun tulisan, ini dapat diancam pidana maksimal selama 4 tahun penjara. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta sudah memberikan penjelasan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli dan benar-benar telah diterbitkan oleh SMA Negeri 6 Surakarta. Demikian pula teman sekelas Pak Jokowi waktu masih sama-sama sekolah di SMA tersebut, yakni Pak Jokowi ini juga sudah memberikan kesaksiannya bahwa dirinya dan Presiden Jokowi telah difitnah. Sebelumnya menuduh tanpa bukti. Terakhir, Bambang Tri telah melakukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bapak Presiden Jokowi ketika mendaftarkan diri ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai Capres 2014 telah memalsukan ijazah sekolah SMA milik Jokowi yang merupakan teman sekelas Presiden Jokowi. Bambang Tri menuduh Presiden Jokowi tanpa bukti, entah apa yang akan dia cari. Tidak hanya terancam pidana 4 tahun, demikian pula jika Bambang Tri telah melakukan pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan atau nama baik pribadi, apalagi kehormatan presiden atau kepala negara, maka ancaman hukumannya bisa lebih tinggi lagi. Ya, jangankan melakukan pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan seseorang yang masih hidup, bahkan pada orang yang sudah meninggal pun, pelaku pencemaran nama baik, fitnah, dan menyerang kehormatan nama baik itu masih bisa dilaporkan atau dipidanakan pasal 310 KUHP. Menyatakan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui oleh umum. Selain pasal 310 KUHP, Bambang Tri yang telah memfitnah dan menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat juga dapat dikenai ancaman hukuman yang merujuk pasal 317 ayat 1 KUHP. Pasal 317 ayat 1 KUHP ini mencakup delik pengaduan dan fitnah, yaitu pengajuan laporan atau pengaduan tentang seseorang kepada penguasa, sedangkan diketahuinya bahwa laporan itu atau pengaduan itu adalah palsu dan tujuannya semata-mata untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Serangan politik terhadap Presiden Jokowi melalui fitnah, hoaks, pencemaran nama baik dan lain-lainnya memang dilakukan terus-menerus oleh berbagai orang pembencinya. Tapi, henti namun, Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun membalasnya. Untuk kasus fitnah dan pencemaran nama baik, ini sebetulnya Jokowi mau membalasnya. Tidak harus Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan untuk melaporkannya ke polisi atau menggugatnya ke PN, melainkan dapat juga dilakukan oleh keluarganya yang memiliki hubungan darah dengan beliau, atau dapat pula dilakukan oleh keluarga dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua. Kendati demikian, meski hukum positif memperbolehkan, tak harus pribadi yang difitnah itu sendiri yang melaporkan atau menggugat. Belum pernah kita dengar Presiden Jokowi melaporkan atau menggugat balik, bahkan sekedar memberikan bantahan untuk para pembencinya pun tidak pernah dilakukannya. Presiden Jokowi yang pernah juga difitnah PKI, Antek Asing dan Aseng, tetap terlihat tenang dan juga sabar. Beliau tidak pernah menghiraukan para pemfitnahnya. Presiden lebih memilih fokus mengerjakan tugas-tugas kenegaraannya sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, daripada melayani para pembencinya yang sakit hati dan mencari sensasi. Menjadi presiden sebuah negara besar
yang sebelumnya jauh tertinggal dari negara-negara maju lainnya memang tidak mudah. Diperlukan visi yang bagus dan etos kerja yang tinggi, dan Presiden Jokowi nampaknya mampu melakukan semua itu hingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya. Ia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa terancam pidana fitnah dan pencemaran nama baik tanpa bukti. Dalam pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dinyatakan kalau seseorang yang melakukan tuduhan tanpa bukti dan melakukan penistaan baik secara lisan maupun tulisan, ini dapat diancam pidana maksimal selama 4 tahun penjara. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta sudah memberikan penjelasan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli dan benar-benar telah diterbitkan oleh SMA Negeri 6 Surakarta. Demikian pula teman sekelas Pak Jokowi waktu masih sama-sama sekolah di SMA tersebut, yakni Pak Jokowi ini juga sudah memberikan kesaksiannya bahwa dirinya dan Presiden Jokowi telah difitnah. Sebelumnya menuduh tanpa bukti. Terakhir, Bambang Tri telah melakukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bapak Presiden Jokowi ketika mendaftarkan diri ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai Capres 2014 telah memalsukan ijazah sekolah SMA milik Jokowi yang merupakan teman sekelas Presiden Jokowi. Bambang Tri menuduh Presiden Jokowi tanpa bukti, entah apa yang akan dia cari. Tidak hanya terancam pidana 4 tahun, demikian pula jika Bambang Tri telah melakukan pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan atau nama baik pribadi, apalagi kehormatan presiden atau kepala negara, maka ancaman hukumannya bisa lebih tinggi lagi. Ya, jangankan melakukan pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan seseorang yang masih hidup, bahkan pada orang yang sudah meninggal pun, pelaku pencemaran nama baik, fitnah, dan menyerang kehormatan nama baik itu masih bisa dilaporkan atau dipidanakan pasal 310 KUHP. Menyatakan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui oleh umum. Selain pasal 310 KUHP, Bambang Tri yang telah memfitnah dan menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat juga dapat dikenai ancaman hukuman yang merujuk pasal 317 ayat 1 KUHP. Pasal 317 ayat 1 KUHP ini mencakup delik pengaduan dan fitnah, yaitu pengajuan laporan atau pengaduan tentang seseorang kepada penguasa, sedangkan diketahuinya bahwa laporan itu atau pengaduan itu adalah palsu dan tujuannya semata-mata untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Serangan politik terhadap Presiden Jokowi melalui fitnah, hoaks, pencemaran nama baik dan lain-lainnya memang dilakukan terus-menerus oleh berbagai orang pembencinya. Tapi, henti namun, Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun membalasnya. Untuk kasus fitnah dan pencemaran nama baik, ini sebetulnya Jokowi mau membalasnya. Tidak harus Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan untuk melaporkannya ke polisi atau menggugatnya ke PN, melainkan dapat juga dilakukan oleh keluarganya yang memiliki hubungan darah dengan beliau, atau dapat pula dilakukan oleh keluarga dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua. Kendati demikian, meski hukum positif memperbolehkan, tak harus pribadi yang difitnah itu sendiri yang melaporkan atau menggugat. Belum pernah kita dengar Presiden Jokowi melaporkan atau menggugat balik, bahkan sekedar memberikan bantahan untuk para pembencinya pun tidak pernah dilakukannya. Presiden Jokowi yang pernah juga difitnah PKI, Antek Asing dan Aseng, tetap terlihat tenang dan juga sabar. Beliau tidak pernah menghiraukan para pemfitnahnya. Presiden lebih memilih fokus mengerjakan tugas-tugas kenegaraannya sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, daripada melayani para pembencinya yang sakit hati dan mencari sensasi. Menjadi presiden sebuah negara besar yang Indonesia tanah air peta pusaka abadi
nan jaya.